Dewi Uma, sesosok dewi cantik di kahyangan. Dalam sekejap mata kehilangan keagungannya dan berubah menjadi raksasa yang sangat mengerikan. Matanya membesar, taringnya mencuat, dan wujudnya berubah menjadi Batari Durga. Dalam sastra klasik Kidung Sudamala, kemurkaan Hyang Guru atas kesalahan Dewi Uma berujung pada kutukan dahsyat. Sang dewi dilempar ke Setra Gandamayu, sebuah hutan kuburan angker yang dipenuhi hantu penderitaan dan divonis menanggung neraka dunia selama 12 tahun. Penderitaannya baru berakhir ketika putra bungsu Pandawa, Raden Sadewa, hadir di Setra Gandamayu. Dengan bimbingan spiritual Hyang Guru, Sadewa meruat sang raksasa. Ketika kekotoran itu sirna dan wujudnya kembali menjadi Dewi Uma yang suci, ia menganugerahkan gelar Sudamala kepada Sadewa, sebuah gelar bagi sang pembebas malapetaka. Kisah Sudamala bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Keberadaannya terekam secara konkret dalam jejak sejarah dan arkeologi Nusantara. Konsep mengenai Sukerta, yaitu orang yang menanggung nasib buruk akibat perilaku atau kesilapan diri, sebenarnya sudah tercatat sejak abad ke-12 dalam Kakawin Gatot Kacasraya karya Mpu Panuluh. Lalu pada abad ke-14 Masehi, di era kejayaan Kerajaan Majapahit, lahir karya sastra klasik bergenre kidung yang dikenal sebagai Kidung Sudamala. Hebatnya lagi, para leluhur tidak hanya menuliskannya di daun lontar, tetapi juga mengabadikan adegan-adegan cerita ini pada dinding Candi Tegawangi di Kediri dan Candi Sukuh di lereng Gunung Lawu. Relief-relief ini dibuat sebagai pencerahan moral dan spiritual bagi masyarakat pada masa itu. Lantas, mengapa pesan dari abad ke-14 ini terasa begitu dekat dengan dinamika kehidupan kita hari ini? Perlu diingat, ruatan Sudamala berfokus pada satu hal, penyucian diri dari kekotoran akibat tindakan dan perilaku kita sendiri. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh tim Nawadya, terdapat pengetahuan moral etika dalam Kidung Sudamala. Yang pertama, berani menghadapi sisi gelap diri. Dalam Kidung Sudamala, pemulihan tidak akan pernah terjadi tanpa keberanian mengakui kesalahan. Di tengah dunia yang menuntut kita selalu tampil sempurna di balik layar dan media sosial, Sudamala mengajak kita untuk berhenti bersolek dengan topeng kesempurnaan. Kita harus jujur pada diri sendiri dan berani mengakui jika batin kita sedang tidak baik-baik saja. Kedua, bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Setiap ucapan, tindakan, hingga jejak digital yang kita tinggalkan selalu membawa dampak. Mengakui kesalahan dan berani memperbaiki adalah salah satu bentuk kedewasaan moral tertinggi. Ketiga, ruang untuk berubah. Sosok yang terjerat dalam kegelapan paling pekat sekalipun selalu punya kesempatan untuk kembali menjadi suci. Di tengah budaya masyarakat yang gemar menghakimi dan mengisolasi orang atas kesalahannya, Sudamala mengingatkan bahwa setiap jiwa selalu memiliki hak dan kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun, perjalanan tradisi ini tidak selalu mulus. Berdasarkan penelitian Mariani, ruatan Sudamala di Jawa mengalami krisis eksistensi sejak runtuhnya Majapahit dan bergeser oleh ruatan Murwakala. Meski begitu, tradisi ini tidak punah. Sudamala tetap hidup di Bali melalui geguritan Sudamala serta pementasan wayang lemah atau wayang gedok. Menyadari krisis eksistensi ruatan Sudamala di tanah kelahirannya, komunitas budaya Baworoso Pemetri Budoyo di Malang merekonstruksi kembali tradisi ini. Dipelopori oleh Ki Bondan Rio Prambanan, mereka mengkaji ulang naskah klasik, tata cara ritual, serta puja mantra penyucian yang autentik. Melalui pertunjukan wayang, kolaborasi budaya, dan media digital, Ki Bondan bersama Baworoso Pemetri Budoyo menghidupkan kembali ruatan Sudamala agar nilai penyucian jiwa tidak hilang di telan zaman. Ruatan Sudamala menjadi cermin bagi kita semua. Bahkan seorang dewi pun harus menghadapi kesalahannya dan menyucikan jiwanya. Lantas, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berani memperbaiki raksasa dalam diri sebelum menghakimi orang lain? Kalau pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini. Tulis di kolom komentar nilai Sudamala apa yang paling relevan dengan kehidupan kita hari ini. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten budaya Nusantara berikutnya.